Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan membahas tentang light novel Seitoin Haken Shimatsu. Oke deh, cerita dalam light novel ini sangat absurd ya seperti Konosuba, karena memang pengarangnya juga sama. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung mulai pembahasannya. Cerita dimulai di sebuah markas organisasi jahat yang bernama Kisaragi Group. Ini adalah sebuah asosiasi besar yang hampir menaklukkan bumi dalam genggaman mereka. Saat itu, terdapat seorang laki-laki yang bernama petarung nomor 6. Dia digambarkan sebagai laki-laki yang kalem dengan armor hitam yang ia pakai. Dan kedua atasannya yang bernama Astaroth CS dan juga Belial si Api. Dan sesuai julukan mereka, di sini Astaroth digambarkan sebagai wanita yang cantik, namun memiliki wajah yang dingin seperti es, sedangkan Belial digambarkan sebagai sesosok wanita yang sangat bersemangat dan membara seperti api. Saat itu, Astaroth dan Belial pun sedang memberikan sebuah misi kepada petarung nomor 6. Di sini, misi yang diberikan oleh kedua petinggi Kisaragi itu adalah petarung nomor 6 ditugaskan untuk menyelidiki kehidupan di planet lain. Ya, karena memang saat ini bumi sudah dapat dipastikan dikuasai oleh Kisaragi Group. Setelah mendengarkan hal itu, tentu saja petarung nomor 6 pun menjadi bingung. Ya jelas sih, kan memang dia adalah manusia yang telah dimodifikasi tubuhnya untuk melenyapkan manusia lain di bumi ini yang menghalangi jalan dari Kisaragi Group. Namun sekarang, ia ditugaskan pergi ke planet lain untuk menyelidiki planet itu dan menaklukkan planet itu. Ya jelas banget lah, itu bukanlah sesuatu hal yang wajar. Apalagi di sini, petarung nomor 6 pun mengaku bahwa pada awalnya ia diiming-imingi mendapatkan bayaran besar dan bisa menjadi pria yang sangat populer saat ia bergabung dengan asosiasi ini. Dan karena itulah, ia akhirnya putus SMA dan memilih bergabung dengan asosiasi ini sebagai seorang petarung. Namun, sampai sekarang, gaji dari petarung nomor 6 ini malah hampir sama seperti gaji dari buruh. Jadi, ia pun protes kepada kedua atasannya itu. Namun di sini, Astaroth pun langsung berkata bahwa saat ini, bumi akan ditaklukkan oleh Kisaragi Group. Dan jika hal itu sudah benar-benar terjadi, maka tidak ada lagi misi yang harus diberikan kepada para petarung. Jadi pastinya akan terjadi pemecatan besar-besaran di kalangan para petarung. Dan tentu saja setelah mendengarkan hal itu, petarung nomor 6 pun menjadi panik dan mulai memohon agar dirinya tidak dipecat. Tapi di sini ia juga mengatakan bahwa ia merupakan petarung veteran dalam asosiasi ini. Dan usianya bekerja dalam di sini hampir setara dengan Astaroth dan juga Belial. Jadi bukankah seharusnya ia juga diangkat sebagai petinggi dari asosiasi ini juga? Tak sampai di situ, petarung nomor 6 juga mengejek kedua atasannya itu dengan kata-kata yang mesum, karena memang baju yang mereka pakai setiap harinya adalah baju dinas yang berbentuk seperti baju renang. Saat itu, terjadi pertengkaran di antara ketiga karakter kita ini. Tapi pada akhirnya, Astaroth pun menjelaskan bahwa maka dari itu, misi untuk menaklukkan planet lain sangatlah dibutuhkan untuk menjaga PHK massal dari asosiasi ini. Ya gila aja ya, untuk cegah PHK massal aja mesti taklukin planet lain loh. Oke, lanjut. Dalam misi penjajahan planet lain ini, petarung nomor 6 sangat dibutuhkan karena memang kemampuan bertarungnya yang sangat tinggi dan pengalaman bertarung yang dimiliki oleh petarung nomor 6 ini sangatlah luar biasa. Namun saat itu, petarung nomor 6 pun sudah menyadari bahwa kedua petinggi ini hanyalah memanfaatkan keberadaannya untuk menjalankan misi ini. Tapi ya mau bagaimana lagi, jika petarung nomor 6 tidak melakukannya, maka petarung nomor 6 dan para petarung lainnya akan terkena PHK massal. Dan sepertinya nasib dari para petarung semua di asosiasi itu sengaja dipikul oleh petarung nomor 6 ini. Setelah itu, Belial pun mengatakan bahwa itulah sebabnya penaklukan planet lain dibutuhkan untuk menjaga PHK massal ini. Dan di sini, Belial pun menjelaskan bahwa Profesor Lilith
telah menciptakan sebuah alat yang memungkinkan seseorang untuk berteleportasi ke planet lain seperti bumi. Awalnya, petarung nomor 6 tetap tidak bisa menerima nasib itu. Tetapi pada akhirnya, petarung nomor 6 pun dipaksa untuk mengikuti Astaroth dan juga Belial untuk berkunjung ke laboratorium Profesor Lilith. Setelah sampai di laboratorium itu, mereka bertiga pun disambut oleh salah satu petinggi Kisaragi Group yang lain, yang sering melakukan eksperimen gila terhadap manusia dan juga android. Yaps, itu adalah Lilith si hitam. Selain karena rambutnya yang berwarna hitam, julukan hitam ini didapat karena Lilith juga sedang bereksperimen tanpa memperdulikan nyawa orang lain yang menjadi taruhannya. Setelah beberapa saat, petarung nomor 6 pun diperlihatkan sebuah alat yang bisa menteleportasikan seseorang ke planet lain seperti bumi. Alat atau mesin itu berbentuk sebuah tabung yang dapat memuat beberapa orang dewasa. Namun di sini, bukannya kagum setelah melihat mesin ini, petarung nomor 6 malah menganggap mesin ini hanyalah mesin sampah yang akan gagal melakukan fungsinya seperti mesin lain yang diciptakan oleh Lilith. Mendengar komentar pedas dari petarung nomor 6 membuat Lilith menjadi agak kesal. Namun nampaknya adu mulut antara Lilith dan petarung nomor 6 sudah biasa terjadi. Karena setelah beberapa perdebatan, situasi di antara mereka pun kembali membaik. Nampaknya petarung nomor 6 sudah sangat akrab dengan ketiga petinggi Kisaragi Group ini. Karena memang ia bisa berbicara kasar dan sembarangan ketika di hadapan petingginya. Setelah itu, Astaroth pun mulai mengomentari tentang seragam yang dipakai oleh Lilith. Karena memang seharusnya seragam dari petinggi itu adalah seragam cosplayer yang hampir mirip dengan baju renang. Namun di sini, Lilith memakai seragam Just Lab seperti seorang ilmuwan. Mendengarkan perkataan itu, Lilith pun menjawabnya dengan ketus bahwa dirinya memanglah seorang ilmuwan dan bukan seorang yang mesum yang memakai pakaian renang ketika bertugas. Tanpa sadar, terjadi perkelahian antara Lilith, Astaroth, dan Belial. Setelah itu, Astaroth pun mulai bertanya tentang mesin teleportasi yang dibuat oleh Lilith ini. Memang, Lilith adalah seorang ilmuwan kepercayaan dari Kisaragi Group. Namun, ia lebih dikenal sebagai ilmuwan yang selalu menciptakan barang yang tidak berguna dan hanya menghabiskan dana saja. Ketika gue baca kalimat ini, entah mengapa, gue merasa teringat. Lilith ini merupakan gabungan dari sifat Megumin dan juga sifat Wish di Konosuba. Ya, ini menurut pendapat gue pribadi aja. Setelah mendengarkan ejekan itu dari Astaroth, membuat Lilith sedikit kesal. Tapi di sini nampaknya mereka tidak mau bertengkar lagi. Lalu petarung nomor 6 pun berkata bahwa jadi mesin ini yang akan mengantarkanku ke misiku ya. Mendengarkan ucapan itu, Lilith pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa apakah kau tahu di alam semesta ini banyak bertebaran planet dan bintang? Menurut pengamatanku, dari luasnya semesta ini pasti ada banyak sekali planet yang menyerupai bumi, di mana planet itu memiliki massa yang sama seperti bumi, memiliki air biru yang seperti bumi, dan memiliki tumbuhan hijau sama seperti bumi. Bukankah menyenangkan bagimu untuk pergi menaklukkan planet seperti itu? Bisa saja planet yang akan kau temui nanti memiliki peradaban yang masih primitif ataupun peradaban yang lebih maju daripada bumi. Dan bisa jadi itu adalah planet yang memiliki ilmu sihir dan ilmu berpedang seperti dunia fantasi yang ada di dalam anime. Apakah kau tidak mau pergi ke dunia seperti itu? Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar dari Lilith, membuat petarung nomor 6 sedikit penasaran tentang planet yang memiliki kemiripan dengan bumi itu. Dan di sini, ia pun mulai bergumam bahwa, ya, aku ingin pergi ke sana, ke planet di mana aku bisa dicintai seseorang, planet di mana aku bisa menjadi seorang yang keren, dan mungkin saja di sana ada planet di mana tidak ada seorang pria selain aku. Aku sangat ingin pergi ke sana. Dan ayo kita mulai, karena aku siap kapanpun kau siap. Setelah mendengarkan fantasi liar dari petarung nomor 6, entah mengapa, Lilith menatap petarung nomor 6 dengan tatapan yang sedikit jijik. Namun, terlepas dari itu semua, di sini juga Lilith terlihat senang, karena petarung nomor 6
menerima misi kali ini. Saat itu, Lilith juga berkata bahwa petarung nomor 6 tidak akan pergi sendiri. Lalu, ia pun memanggil seseorang bernama Alice dari pojokan laboratorium itu. Setelah itu, muncullah gadis berambut pirang dengan mengenakan gaun one piece yang sekilas berumur seperti 6 tahun. Gadis itu perlahan muncul dan membawa tas yang cukup besar. Kesan pertama yang dikatakan oleh petarung nomor 6 terhadap gadis ini, ia sangat membencinya. Entah kenapa petarung nomor 6 sangat tidak suka dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh Alice. Namun dengan cepat, Alice pun berkata bahwa petarung nomor 6 hanyalah anak buah biasa, jadi jangan sampai petarung nomor 6 berkata tidak sopan kepadanya. Setelah mendengarkan perkataan sombong dari Alice, membuat petarung nomor 6 menjadi kesal. Di sini, petarung nomor 6 menyebut Alice sebagai bocah ingusan, dan ia pun menyombongkan dirinya sebagai agen terhebat di organisasi Kisaragi Group ini. Mendengarkan hal itu, Alice pun tidak mau kalah. Bahkan di sini, ia pun lebih menyombongkan dirinya lagi dan berkata bahwa dirinya adalah android tipe gadis cantik yang eksklusif yang dibuat oleh Kisaragi Group. Dan di sini, Alice juga mengancam jika petarung nomor 6 berbuat kasar kepada dirinya, maka energi inti yang telah ditanamkan di dalam tubuh Alice akan meledak dan memusnahkan beberapa dataran setempat. Mendengarkan kata android, membuat petarung nomor 6 menjadi terkejut. Ia pun terus melihat ke arah Alice untuk memastikan apakah Alice itu adalah android atau bukan. Tetapi, mengingat nada bicaranya yang sangat datar dan tatapan kosong tanpa emosi yang diperlihatkan ke arah petarung nomor 6, membuat ia yakin bahwa Alice adalah android. Di sini, Lilith pun senang karena petarung nomor 6 dan Alice sudah saling akrab seperti itu dan tidak canggung lagi. Lalu secara resmi, Lilith pun memperkenalkan Alice sebagai pendukung dari petarung nomor 6 pada misi kali ini. Ia pun mengatakan bahwa Alice adalah salah satu mahakarya yang memiliki potensi tertinggi. Lalu, Alice pun berkata bahwa tidak seperti petarung nomor 6, Alice dibuat dengan menginvestasikan sebagian besar kekayaan dari Kisaragi Group. Jadi bisa dibilang, dia adalah barang mahal yang memiliki potensi kecerdasan yang sangat tinggi. Setelah mendengarkan kata-kata sombong dari Alice lagi, membuat petarung nomor 6 kembali marah. Di sini ia berkata bahwa ia tidak mau sebuah android yang memiliki mulut kotor dan berpotensi menghancurkan dunia untuk menjadi partnernya. Setelah mengatakan hal itu, petarung nomor 6 pun mulai memeriksa perlengkapannya bahwa saat ini ia memiliki sebuah pistol dengan beberapa amunisi dan sebuah pisau perang kesukaannya yang telah ia beli dengan bonus yang ia dapat dari Kisaragi Group. Namun, masih ada sedikit keraguan di wajah petarung nomor 6. Lalu, Astaroth pun tiba-tiba berkata bahwa petarung nomor 6 sepertinya sudah siap untuk pergi ya. Astaroth pun mengatakan hal itu dengan senyuman hangat yang berbeda dari wajah dinginnya biasanya. Setelah melihat tatapan dari Astaroth, membuat petarung nomor 6 menjadi bernostalgia. Di sini ia pun mengingat kembali bahwa tatapan yang diberikan oleh Astaroth saat ini adalah tatapan yang ia lihat saat pertama kali bertemu dengan Astaroth. Setelah tertarik dengan poster yang terkesan menipu dari wawancara pekerjaan paruh waktu. Di sini, petarung nomor 6 juga berkata bahwa alasan petarung nomor 6 memilih bekerja di organisasi yang disebut Asosiasi Rahasia ini karena ia ingin melihat senyuman dari Astaroth. Ia juga berkata bahwa senyuman dari Astaroth itu dapat membuatnya mungkin bisa melakukan segala hal dan bahkan bisa membuat petarung nomor 6 bersedia untuk menyatakan perang melawan dunia. Setelah itu, petarung nomor 6 pun berkata, "Aku siap menjalankan misi ini. Karena pastinya, aku sudah dipilih secara khusus untuk menjadi wakil Kisaragi kan?" Mendengar hal itu, Astaroth pun mulai berkeringat. Lalu petarung nomor 6 pun bertanya, bagaimana pemilihan orang dalam misi kali ini? Saat itu, Astaroth semakin tegang. Lalu petarung nomor 6 pun langsung bertanya kepada Belial, karena petarung nomor 6 yakin Belial tidak pernah berbohong. Di sini, Belial hampir membocorkan bahwa cara pemilihan orang kali ini adalah melempar dadu. Jadi bisa dibilang,
petarung nomor 6 hanya sedang sial karena mendapatkan misi ini, dan bukan menjadi wakil Kisaragi. Namun, petarung nomor 6 pun langsung didorong masuk oleh Astaroth ke mesin itu dan disusul dengan Alice. Saat itu, petarung nomor 6 dan Alice diberikan sebuah alat seperti jam tangan. Mungkin itu adalah GPS untuk melacak mereka. Di sini, petarung nomor 6 berkata kepada Alice bahwa jangan sampai dirinya meledakkan diri secara sembarangan. Lalu, Alice pun berkata bahwa dirinya sekarang adalah pendamping misi dari petarung nomor 6. Jadi ia tidak mungkin mencelakai petarung nomor 6. Saat itu, Astaroth pun mendekat dan berkata kepada petarung nomor 6 bahwa petarung nomor 6 memang telah dianggap sebagai salah satu petinggi di Kisaragi Group ini. Karena memang petarung nomor 6 sudah lama bergabung di Kisaragi Group ini. Petarung nomor 6 juga sudah berteman dekat dengan Astaroth, Belial, dan juga Lilith. Jadi di sini ia berharap petarung nomor 6 bisa kembali dengan selamat. Ketika mendengarkan hal itu, petarung nomor 6 pun sedikit tersentuh dan berkata ia berharap gajinya bisa naik ketika ia sudah menyelesaikan misi ini. Ia juga berharap Astaroth bisa memeluknya sebelum ia pergi. Setelah mendengarkan hal itu, pipi Astaroth pun memerah. Dan di sini Belial berkata bahwa petarung nomor 6 seharusnya meminta Astaroth untuk menciumnya juga, karena memang ia pasti akan melakukan hal itu. Di sini Belial juga menjelaskan bahwa saat petarung nomor 6 terpilih dalam misi ini, Astaroth mulai khawatir, dan ia juga berniat menggantikan petarung nomor 6 untuk menjalankan misi ini. Namun, perkataan Belial itu langsung dihentikan oleh Astaroth dengan pipi yang semakin memerah. Lalu, Astaroth pun menjelaskan bahwa misi dari petarung nomor 6 adalah menyelidiki planet yang akan mereka datangi, dan apakah planet itu layak untuk dihuni atau tidak. Karena memang bumi sekarang sudah mengalami krisis pangan, karena populasi yang semakin menambah. Dan dataran layak huni juga semakin berkurang, karena naiknya permukaan laut. Lalu petarung nomor 6 juga harus membangun sebuah markas dan merakit mesin teleportasi agar mereka bisa pulang pergi dari planet itu dan juga ke bumi. Jadi intinya, misi kali ini berkaitan dengan nasib bumi dan Kisaragi Group. Jadi kegagalan bukanlah suatu pilihan bagi petarung nomor 6. Dan untuk terakhir kalinya, Lilith berkata bahwa jika sudah sampai di planet lain, petarung nomor 6 membutuhkan barang khusus, maka ia harus mencatat barang tersebut dalam memo, lalu mengirimkannya ke markas. Karena memang alat teleportasi ini sangat terbatas dalam memuat sesuatu. Jadi, petarung nomor 6 tidak bisa membawa barang-barang tertentu terlebih dahulu. Saat itu, semua persiapan pun sudah matang. Jadi Lilith pun langsung mengirimkan mereka berdua dengan alat teleportasi itu. Namun saat terakhir, petarung nomor 6 pun melihat Astaroth memegangi tangannya bersamaan selagi ia menundukkan kepalanya. Sedangkan Belial entah mengapa menatap dengan tatapan yang gelisah ke arah kaca itu. Itu seakan-akan dia mencoba untuk melihat petarung nomor 6 untuk terakhir kalinya. Saat itu, Lilith pun berkata bahwa presentasi pengiriman ini mencapai 100%, tapi tanpa uji coba terlebih dahulu. Setelah mendengarkan hal tidak enak itu, dengan cepat, petarung nomor 6 pun berkata bahwa ia tidak jadi mengambil misi kali ini. Saat itu, petarung nomor 6 juga mencoba keluar selagi mesin teleportasi itu sedang menyala. Namun, tubuhnya langsung dipegangi oleh Alice agar tidak keluar dari mesin itu. Lalu Lilith pun berkata bahwa ia harus cepat melakukan hal ini, karena jika ia melakukan uji coba terlebih dahulu dan secara terus-menerus, tetapi uji coba itu akan gagal, maka presentasi pengiriman ini tidak akan mencapai 100%. Mendengarkan perkataan konyol dari Lilith membuat petarung nomor 6 menjadi kesal. Dan di sini ia juga berkata bahwa ada perbedaan tipis antara gila dan juga jenius. Jadi pastinya Lilith bukanlah ilmuwan yang jenius, melainkan ilmuwan yang sangat gila. Menanggapi hal itu, Lilith pun hanya santai saja dan berkata bahwa ia akan menunggu kabar baik dari petarung nomor 6. Dan petarung nomor 6 langsung terkirim ke planet lain bersama Alice karena mesin itu sudah menyala. Setelah beberapa saat, petarung nomor 6 pun mulai membuka matanya dan langsung berteriak kencang.
karena memang tempat yang menjadi koordinat pengirimannya adalah 30.000 meter di atas permukaan tanah. Jadi saat itu, Alice dan petarung nomor 6 pun sedang terjun bebas. Dan di sini Alice berkata bahwa Profesor Lilith sudah meramalkan hal ini akan terjadi. Karena memang jika ia mengirimkan koordinat yang agak dekat dengan tanah, maka pastinya mereka akan terkirim ke dalam tanah planet ini. Di sini petarung nomor 6 sempat bertanya kepada Alice apakah ia memiliki fitur untuk bisa terbang. Namun dengan cepat, Alice pun menjawab bahwa satu-satunya yang ia miliki hanyalah fitur untuk meledakkan diri. Dan saat itulah petarung nomor 6 mulai menghujat Alice. Namun di sini Alice pun menyerahkan tas besar yang ia bawa. Dan ternyata tas itu adalah sebuah parasut dari Kisaragi Group yang dikhususkan bagi mereka yang memakai baju tempur. Jadi parasut itu bisa menahan berat 2 orang sekaligus. Saat memakai parasut itu, mereka sempat melihat kota yang dipenuhi dengan benteng besar, tepat agak jauh dari posisi mereka. Jadi pastinya, tujuan pertama dari mereka adalah kota itu. Setelah beberapa saat, mereka berdua pun berhasil mendarat dengan selamat di tengah hutan. Saat itu, petarung nomor 6 sempat ingin langsung membangun sebuah markas untuk merakit mesin teleportasi di sana. Namun Alice berkata bahwa hal itu mustahil dilakukan, karena untuk merakit mesin itu, mereka harus membutuhkan tempat yang steril dari debu dan butuh waktu 1 bulan agar mesin itu beradaptasi untuk melakukan sebuah pengiriman. Sungguh, petarung nomor 6 pun merasa dirinya telah dibodohi sekali lagi. Namun pada akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk berjalan ke kota benteng itu. Saat perjalanan, Alice sempat menyinggung tentang poin kejahatan yang dimiliki oleh petarung nomor 6. Oke, gue jelasin sedikit ya. Kalau poin kejahatan itu adalah poin yang diterima setiap petarung di Kisaragi Group setelah mereka melakukan aksi kejahatan. Dan poin ini bisa ditukarkan dengan beberapa hadiah, termasuk juga mobil dan beberapa senjata. Saat itu petarung nomor 6 pun berkata bahwa ia memiliki 300 poin kejahatan. Mendengarkan jumlah itu, Alice pun berkata bahwa sepertinya kita tidak bisa menyerang kota itu dengan keadaan yang seperti ini. Mendengarkan kata menyerang membuat petarung nomor 6 menjadi takut dengan jalan pikiran dari android ini. Namun, ia juga merasa saat ini dirinya seperti dalam game RPG saja, di mana ia harus membunuh Raja Iblis dengan persediaan yang sangat sedikit. Saat itu secara tiba-tiba, Alice pun menyuntikkan nano mesin untuk memperkuat kekebalan tubuh dari petarung nomor 6, karena mungkin saja ada sebuah penyakit yang tidak biasa yang bertebaran dalam planet ini. Walaupun udara dan atmosfer dalam planet ini sama dengan bumi, tapi tetap saja mereka harus berhati-hati. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya kota benteng itu pun mulai terlihat dengan jelas. Tetapi, yang menjadi masalah di sini adalah saat ini, mereka dikepung oleh makhluk berkaki 4 yang mengejar mereka dari dalam hutan. Pertarungan pun tidak bisa terhindari. Dan di sini, petarung nomor 6 pun mulai kewalahan karena makhluk itu banyak sekali. Dan ia pun meminta bantuan Alice. Namun ya, karena Alice tidak bisa bertarung, karena memang selain fitur meledakkan diri dan kecerdasan super, ia benar-benar sangat tidak berguna dan payah. Namun, saat itu, Alice meminta membeli sebuah shotgun dari poin kejahatan petarung nomor 6. Dan dengan bantuan shotgun itu, akhirnya makhluk aneh berkaki 4 itu pun dapat dikalahkan. Namun saat itu, terdapat sebuah pasukan yang menunggangi unicorn yang mendekat ke arah mereka. Di sini, petarung nomor 6 pun tahu bahwa mereka pasti pasukan dari kota yang akan dituju oleh petarung nomor 6 dan juga Alice. Saat itu, ada seorang kesatria perempuan yang kemungkinan adalah pemimpin dari pasukan itu. Dan dia pun berbicara dalam bahasa yang aneh. Jadi petarung nomor 6 dan Alice sempat tidak mengerti ucapannya. Namun lama-kelamaan, ia pun mengerti karena Alice memasukkan database dari bahasa di planet ini ke dalam chip di tubuh petarung nomor 6. Setelah melakukan hal itu, Alice pun langsung melakukan sebuah drama dan mengatakan bahwa mereka berdua berasal dari negeri yang jauh dan harta mereka telah habis karena diserang oleh makhluk berkaki 4 yang tergeletak di dekat mereka.
Di sini, petarung nomor 4 sempat ragu apakah cerita dari Alice akan diterima atau tidak. Namun tak disangka, mereka malah disambut dan diundang untuk memasuki kota dari kesatria itu. Dan di sini kesatria itu juga berkata bahwa ia tidak menyangka kalau penjelajah seperti Alice dan petarung nomor 6 dapat keluar dari hutan roh jahat yang dipenuhi dengan makhluk buas. Dan pada akhirnya, mereka pun disambut oleh para kesatria di sana. Dalam perjalanan menuju kota, kesatria perempuan itu menjelaskan bahwa ada bangsa iblis yang sedang meneror kotanya. Dan mungkin saja, tujuan dari mereka adalah menjelajahi hutan roh jahat yang baru saja kalian lewati. Di sini, ia juga menjelaskan bahwa ada sebuah legenda turun-temurun di kota kami ini, bahwa ada seseorang dengan tanda khusus di tangannya yang akan mengalahkan raja dari klan iblis tersebut. Mendengarkan legenda itu membuat petarung nomor 6 menjadi terkejut. Lalu ia pun melepaskan sarung tangannya untuk menunjukkan suatu tanda yang dibicarakan oleh kesatria perempuan tadi. Tapi jika dilihat dari manapun, tanda yang terdapat di tangan petarung nomor 6 hanyalah bekas gigitan serangga dan bukanlah tanda yang untuk mengalahkan raja iblis. Kesatria perempuan itu juga menambahkan bahwa tanda akan legenda tadi sudah muncul di tangan pangeran negeri ini. Saat itu, kesatria perempuan itu juga memperkenalkan dirinya bahwa dirinya bernama Snow, dan dia ada kesatria eksklusif pengawal putri kerajaan mereka yang bernama Tritit, dan juga sekaligus bertugas sebagai komandan kerajaan. Lalu, petarung nomor 6 dan Alice pun memperkenalkan diri mereka. Awalnya, Snow sempat bingung dengan nama mereka, namun pada akhirnya ia pun memakluminya karena ia tahu mereka adalah seorang penjelajah. Setelah pintu gerbang kota itu terbuka, petarung nomor 6 dan Alice pun melihat pemandangan yang sangat terasa alami, di mana rumah-rumah yang ada di sana masih terbuat dari batu. Tapi ada satu benda yang membuat petarung nomor 6 sedikit tercengang, yaitu sebuah tank tua yang terparkir di kota itu. Tentu saja, bukanlah pemandangan yang sangat biasa, karena hampir tidak mungkin di zaman yang masih mengandalkan kesatria ini memiliki sebuah tank yang terparkir di kotanya. Setelah itu, Snow pun menjelaskan bahwa itu adalah sebuah pusaka yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, dan pusaka itu telah diawetkan dengan sihir. Mendengarkan penjelasan itu, petarung nomor 6 pun yakin bahwa dulunya ada peradaban yang cukup maju di sini. Dan setelah mendengarkan kata sihir juga, membuat petarung nomor 6 menjadi sangat terkejut bahwa ini adalah dunia di mana sihir bekerja. Lalu, ia pun mengulurkan tangannya dan mengatakan mantra explosion layaknya seorang Chunibyo. Namun tidak terjadi apa-apa. Dan saat itu, Snow langsung menganggap petarung nomor 6 sebagai orang yang sangat aneh. Karena memang sihir dalam dunia ini hanyalah dimiliki oleh segelintir orang saja. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka berdua pun dikenalkan oleh Tritit, putri dari kerajaan tersebut. Di sini Tritit menjelaskan situasi kerajaan yang sedang berperang dengan ras iblis. Dan karena petarung nomor 6 dan Alice itu kuat, karena mereka telah mengalahkan Deadly Hag, yaitu makhluk yang mereka temui saat di hutan roh jahat. Jadi di sini, Tritit pun memutuskan untuk merekrut mereka berdua dalam pasukan kerajaan itu. Dan tentu saja, petarung nomor 6 dan Alice pun menerimanya. Karena memang tujuan awal dari mereka adalah menyelidiki planet ini. Jadi mau tidak mau, mereka harus bergaul dengan orang-orang yang ada di sini. Mereka berdua pun kembali diajak Snow untuk berkeliling. Dan lagi-lagi, terdapat sebuah benda yang berasal dari masa yang sama seperti tank di luar tadi. Yaps, saat itu dalam istana kerajaan terdapat sebuah panel surya. Di sini Snow mengatakan bahwa itu adalah sebuah pusaka pemanggil hujan yang hanya bisa digunakan oleh anggota kerajaan setiap 1 tahun sekali. Namun sayangnya, benda itu telah rusak sekarang dan diawetkan dengan sihir. Melihat keadaan dari panel surya itu, Alice pun berkata bahwa dirinya bisa membetulkan benda ini karena hanya kabelnya saja yang rusak. Mendengarkan hal itu, Snow pun langsung senang dan menyetujuinya dan mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawabnya dan juga mereka bertiga. Lalu, ia pun pergi untuk memberitahu Tritit bahwa pusakanya
dapat dibetulkan kembali. Setelah memperbaiki panel surya itu dan menyalakannya, ternyata ada sebuah fitur sandi yang tersedia di panel surya itu. Dan di sini dengan konyolnya, petarung nomor 6 pun mengatur sandinya dengan kalimat festival peler. Dan tentu saja, hal itu membuat Alice semakin yakin dan semakin memandang rendah petarung nomor 6. Namun tiba-tiba saja, ada sebuah ide jahat yang dikeluarkan dari mulut Alice, yaitu mereka akan sengaja untuk merusak panel surya ini. Namun tak disangka, Tritid dan Snow sudah ada di belakang mereka selagi Alice mengatakan hal tersebut. Sepertinya, rencana Alice untuk menghancurkan panel surya itu tidak terdengar oleh Snow dan juga Tritid. Namun karena petarung nomor 6 telah mengubah kata sandi di panel surya itu menjadi kata-kata yang vulgar, jadi mereka pun berakhir dihadapkan oleh raja dari kerajaan di sana. Saat itu, raja pun telah mengetahui sebagian besar kasus ini, dan raja berniat untuk mengampuni dosa dari mereka berdua dan memberikan mereka sebuah hadiah karena telah memperbaiki artefak itu. Namun, tetap saja petarung nomor 6 dan Alice harus menerima hukuman pengasingan. Tapi saat akan diputuskan, tiba-tiba saja Tritid datang ke ruangan tahta dan berkata bahwa dia telah mempekerjakan mereka berdua sebagai salah satu penjaga dalam kerajaan ini. Karena memang mengingat kemampuan dari mereka sangatlah menjanjikan, karena bisa mengalahkan Deadly Hack. Melihat kesempatan itu, di sini Alice pun mengatakan bahwa tanggung jawab atas perbaikan artefak itu telah diambil oleh Snow, karena memang Snow lah yang pertama kali meminta mereka untuk memperbaiki artefak itu. Jadi secara otomatis, perbuatan dari petarung nomor 6 dan juga Alice harus dipertanggungjawabkan oleh Snow. Di sini, Snow tidak bisa mengelak perkataan itu, karena itu adalah sebuah fakta yang terjadi. Lalu Tritid pun melototi Snow dengan perasaan ingin membunuh. Saat itu mereka berdua pun dibebaskan, dan tak disangka setelah beberapa wawancara, akhirnya petarung nomor 6 pun diangkat sebagai komandan perang menggantikan Snow, dan posisi Snow saat ini adalah wakil komandan. Namun, penurunan pangkat dari Snow bukanlah disebabkan karena Snow menerima hukuman atas perbuatan dari Alice dan petarung nomor 6 saja. Tapi alasan Snow ditunjuk sebagai komandan perang adalah karena banyak sekali tentara pria veteran yang sudah tiada. Jadi Snow ditunjuk sebagai komandan perang karena ia telah cukup lama mengabdi pada negara ini. Dan dia juga satu-satunya tentara veteran yang masih bisa bertugas. Tapi karena sekarang ada seorang yang kuat seperti petarung nomor 6, jadi posisi komandan pun diserahkan kepada petarung nomor 6. Dalam suatu pasukan, pasti terdiri dari 5 orang. Tapi karena sudah ada Snow dan Alice, jadi pasukan dari petarung nomor 6 hanya membutuhkan 2 orang lagi saja untuk bergabung. Jadi, mereka berdua diantar Snow untuk merekrut 2 orang lainnya. Dan kebetulan para prajurit sedang melakukan latihannya di halaman barak di kerajaan itu. Setelah sampai di sana, Snow pun langsung memerintahkan mereka untuk berkumpul. Lalu, Snow pun menyerahkan beberapa kertas yang berisi data tentang semua prajurit yang ada di sana. Saat sedang memilih, Alice pun mengatakan bahwa dia suka dengan orang ini. Namanya adalah Alexandrid dengan julukan Dewa Perang. Alice juga berkata bahwa mereka harus merekrutnya. Namun, petarung nomor 6 pun berkata bahwa Alexandrid memiliki umur lebih dari 80 tahun. Jadi kakek-kakek tua itu tidak mungkin bisa beraksi lagi. Sebagai gantinya, ia menyarankan 2 orang lain, yaitu Rose Sang Chimera dan Grim Sang Uskup Agung Zenalit. Jika dilihat dari pengalaman bertarung dan jumlah membunuhnya, mereka cukup menjanjikan. Namun Alice pun berkata bahwa Alexandrid memiliki jumlah membunuh yang luar biasa. Jadi ayo kita rekrut dia saja. Dengan kesal, petarung nomor 6 pun berkata bahwa lupakanlah aki-aki itu. Apa yang akan kau lakukan jika tiba-tiba saja dia tersandung saat melakukan operasi yang penting? Apapun itu, mereka berdua memiliki gelar yang menarik. Aku sangat tidak tahu apapun tentang Uskup Agung Zenalit itu. Tapi bukankah sesuatu seperti Chimera tempur buatan itu memiliki bakat yang cocok untuk berada di sisi kita? Akhirnya, Rose dan Grim pun menjadi kandidat yang dipilih oleh petarung nomor 6.
Saat itu, mereka pun berkenalan. Di sini Rose digambarkan sebagai gadis berumur 14 tahun yang memiliki tanduk aneh dan juga dia sedikit seperti Chunibyo karena memang itu adalah keinginan dari kakeknya. Jadi dia tidak bisa menentang itu. Rose juga mempunyai kemampuan yang spesial di mana dia dapat menirukan kekuatan dari monster yang telah ia makan dagingnya. Orang kedua adalah Grim. Ia digambarkan sebagai gadis berumur 18 tahun yang duduk di kursi roda. Kesan pertama dari Grim adalah orang penyakitan. Tapi dalam resumenya, tertulis bahwa Grim memiliki kemampuan spesial yaitu kutukan. Lalu kesan penyakitan itu pun berubah menjadi kesan orang mesum karena memang sifat Grim yang sangat mesum seperti Darkness di Konosuba. Yaitulah pasukan dari petarung nomor 6, yaitu pasukan yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang sangat aneh. Dan cerita di arc ini pun kembali berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan Seitoinya kali ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Dan maaf kalau suara gue agak serak karena gue lagi kurang sehat.